Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Senin 20 Oktober 2025. Pertama, Presiden Prabowo Subianto tepuk tangan saat Jaksa Agung serahkan uang senilai 13,2 triliun rupiah ke negara. Selanjutnya, Menkyu Purbaya semprot anak buah di depan Mendagri Tito Karnavian. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya sejumlah 13,2 triliun rupiah pada Senin 20 Oktober 2025 hari ini. Prabowo tampak tepuk tangan ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin simbolis mengembalikan kerugian negara ke Menkyu Purbaya. Momen menarik terlihat ketika Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berjalan ke arah gunungan uang. Prabowo Subianto sampai menghentikan langkahnya ketika melihat jumlah uang pengganti kerugian negara. Bahkan, Prabowo tepuk tangan ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin simbolis mengembalikan kerugian negara ke Menkyu Purbaya. Uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Keuangan untuk mengambil tempat. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor ST Burhanuddin, beserta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang saya banggakan. Yang hadir Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Keuangan Saudara Purbaya Yudi Sadewa. Ada profesornya enggak? Belum. Sebentar lagi lah. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Udah dokter? Belum dokter? Saya juga belum. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Kepala BPKP, Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Udah dokter? Oh. Siapa yang belum saya sebut? Saudara-saudara sekalian, hadirin undangan serta rekan-rekan pers dan media yang saya hormati. Saudara-saudara, tentunya selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Segala
kebaikan karunia kesehatan yang kita terima. Sehingga hari ini kita bisa hadir di Kejaksaan Agung untuk menghadiri suatu acara walaupun simbolis, tapi acara penting, yaitu penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13 miliar triliun, sorry. Enggak kita bayangkan ya uangnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin 20 Oktober 2025. Pada momen tersebut, Purbaya menyentil anak buah Mendagri Tito Karnavian soal anggaran daerah. Menkyu Purbaya memberikan pesan untuk kepala daerah dalam mengatasi inflasi di wilayahnya masing-masing. Masalah tersebut seperti transaksi melalui bank hingga belanja daerah. Purbaya meminta agar bank ikut berkontribusi dalam perekonomian daerah. Angka 2,65%. Demikian Bapak Menteri Keuangan, selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapak Menteri Keuangan bisa memberikan arahan kepada kami semua, kepada daerah dalam rangka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang mungkin Bapak sebagai ekonom jauh lebih paham daripada kami yang bukan ekonom, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPS, serta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah hadir pagi-pagi ini. Saya tahu hari Senin, hari yang paling berat buat banyak orang. Makanya dulu pernah ada lagu, Pak, I don't like Monday gitu ya. Presentasi dari Pak Mendagri amat detail dan mendalam. Sebenarnya saya pengen nanya tadi, tapi nggak tahu nih, boleh nanya nggak? Tanya, sebelum saya ngomong, saya tanya dulu ya Pak ya. Itu kalau anggaran daerah boleh defisit apa surplus apa enggak? Atau harus balance setiap tahun? Umumnya kita targetnya Pak, mereka harus surplus Pak, targetnya. Supaya ada cadangan. Dan kemudian kalau seandainya mereka defisit, maka nggak harus ngambil dari silpa atau ngutang Pak. Dan ada beberapa daerah yang ngutang, termasuk ngutang ke Kementerian Keuangan melalui PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Saya kira Dirjen Perimbangan pahamnya. Target semuanya kita harapkan surplus supaya pendapatannya lebih banyak daripada belanja. Demikian Pak. Pak Askolani, kalau surplus uangnya boleh kita ambil nggak? Ya? Sebenarnya lebih diarahkan mereka untuk mempush belanjanya Pak Menteri. Habisin, harus dihabisin. Ya, bisa juga untuk simpanan seperti kita Pak, tapi mungkin jumlahnya terbatas, jadi jangan terlalu tinggi. Kalau kayak Bojonegoro ada sekian triliun nggak dipakai, 3 triliun lebih nggak dipakai di akhir tahun, Anda mau ngapain? Kita dorong supaya bisa digunakan tahun depan Pak, di awal tahun Pak Menteri, untuk belanja. Kalau nggak bisa juga, Anda mau ngapain? Jadi Pak Menkyu, jadi saya tanya gitu Pak, supaya Bojonegoro, kan di sana banyak ada Exxon ya, kalau Exxon Mobil kan, ya makmurkanlah penduduk di situ biar itu ini. Kalau Pemda tujuannya bukan untuk nabung sepertinya sih. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.